Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Ciri Sang Guru Sejati. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin mengembangkan, mendidik, melatih sifat-sifat baik kita, itu nggak bisa sendirian, tidak bisa sendirian. Mesti ada guru, mesti ada muallim, mesti ada mursyid. Makanya man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Cuman yang jadi masalah sekarang ini, sangat sulit sekali zaman sekarang mencari mursyid yang asli, yang benar-benar mursyid. Tidak mudah. Ada nggak? Ada. Di mana? Nggak tahu. Silakan aja cari. Seperti ibu-ibu nanya sama saya, Pak Kiai Syakur punya jarum nggak? Punya. Di mana? Di alas loyang. Saya taruh jarum itu di hutan loyang. Ada nggak? Ada. Sok dicari, ketemu nggak? Sulit untuk menemukannya karena terlalu kecil dan itu di tengah hutan. Jadi zaman sekarang mencari mursyid ini kayak mencari jarum di tengah hutan. Ada mah ada. Paling-paling ketemunya itu secara kebetulan. Lagi bersandar ke pohon pisang, ces, di punggung, cih ada jarum. Nah, ketemunya pun kebetulan. Kalau kita tebang semua pohonnya, kita gali semua tanahnya, belum tentu ketemu. Nah itulah, karena sekarang kebanyakan tuh mursyidnya ada juga mursyid disebutnya mursyid dalban. Iya, pertama-tamanya iya bener ngejak zikiran, ngejak sholat malam. Lama-lama diajak menyari merah delima. Setelah itu lama-lama setelah zikiran wiridan minta beli 40 juta untuk beli menyan apel jin. 40 juta untuk mencari pring petuk. Ada lagi apa? Samurai. Apa lagi? Cangling babi. Kantong macan. Katilayu. Getah katilayu ya. Ngapain orang belajar bener kok sampai ke merah delima sampai samurai? Betul nggak? Ada yang sampai sana tuh apa namanya tuh yang menggandakan uang tuh. Nah, ngapain? Kalau ada duit bukan dicetak oleh Bank Indonesia, namanya duit palsu. Betul nggak? Tuh sampai lagi lurus duit, lurus bener. Nah ternyata satu, kitanya sendiri coba dievaluasi lagi. Kitanya lagi belajar bener atau lagi nyari duit? Kalau kita nyari duit ya ketemunya ke sana. Kalau kita nyarinya kesaktian ya ketemunya ke sana. Kalau kita nyari jodoh ya larinya ke sana. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha
aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi sebelum kita melangkah, coba dievaluasi dulu, dikoreksi dulu niat kita ini sudah benar atau belum. Lalu kita tujuannya apa? Nah, yang kedua, kita melihat mursyid yang kita cari itu jangan terlalu cepat, tolong diperhatikan. Pertama kali kita pakai standar syariat. Awas, jangan tertipu, kita sudah di atas syariat, bohong. Kita syariat tidak perlu, langsung saja kepada hakikat, pendusta itu semuanya. So, hati-hati. Begitu engkau menemukan mursyid ternyata dia tidak sholat, tinggalkan saja, dajjal itu semuanya. Paham? Awas, hati-hati. Mungkin saja ngomongnya enak di mimbar, kalau mau balik sih, wahai saudara-saudaraku, istri adalah titipan Allah yang harus kita cintai, harus kita sayangi, kita penuhi segala kebutuhannya, harus kita manjakan. Harus, ya Allah, tertarik banget, ngomongnya hebat ya, hebat kan? Wah ya ditiliki umai, lagi nampak kirabine. Begitu kita datang ke rumahnya, ternyata lagi namparin istrinya. Bohong itu semuanya. Ngaku dari walim, ngujuri dari ngadeg, si pribad mana gitu. Ngaku dari walim, ngujuri dari ngadeg. Iya. Ngaku sakti segala macam, ternyata disuruh memimpin sholat. Kalau begitu selesai baca Fatihah, bacanya qul ya ayyuhal kafirun abada budaba. Nggak selesai akhirnya si gimana lagi? Iya, abada budaba nggak selesai. Wa ma'ana abidu ma'abatu mala antum abidu ma'ala ana abada. Wah, bohong semuanya itu. Ya, harus hati-hati. Jangan terpesona dengan sulap-sulapan, yang bahkan sampai sekalipun dia orangnya alim, mungkin tafsirnya hebat, haditsnya hebat, fikihnya hebat, belum tentu dia bisa menjadi mursyid. Ilmu sebagai ilmu, nggak ada masalah. Banyak orang pintar tapi nggak bener kan? Ada nggak orang pintar nggak bener? Ulama besar hafal Quran, mungkin nggak korupsi? Mungkin nggak korupsi orang hafal Quran? Ya mungkin. Nggak ada urusan. Makanya standar memilih seorang mursyid adalah satu, syariatnya lihat dulu benar atau tidak. Karena bagaimanapun urusan hakikat itu urusan yang ada di dalam rumah. Syariat itu ibaratnya pintu masuk ke dalam rumah. Jadi kalau orang mau masuk ke hakikat, yaitu harus lewat pintu dulu. Pintunya itu namanya syariat. Bohong kalau ada orang masuk ke rumah tidak lewat pintu. Yang ingin saya tanyakan, kalau ada orang masuk ke rumah lewat genting, namanya apa? itu para maling-maling hakikat itu berarti. Kalau lewat jendela namanya apa? Maling juga. Ya itu, maka standarnya adalah lihat dulu syariatnya rapi atau tidak, lihat wudunya, lihat ceboknya, lihat bacaan Fatihahnya, lalu kalau dari zakatnya keluar atau tidak, ya kan begitu. Jangan percaya adanya loncatan-loncatan itu. Tetapi tidak dipungkiri memang ada sebagian kecil orang tidak melalui proses itu.
yaitu ujung-ujung jadi wali, namanya wali majzum. Hari ini masih jadi pelacur, besoknya sudah jadi wali, seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Hari ini masih jadi perampok, besoknya jadi wali, namanya Zunnun al-Basri. Tetapi bapak-bapak, ibu sekalian, mereka yang jarang terjadi itu jangan dicontoh. Jadi gimana? Mencontohlah yang umum terjadi, yang lumrah terjadi. Yang jarang terjadi jangan dicontoh. Nggak bakal bisa kita mencontoh yang jarang terjadi. Ada nggak orang yang bisa membelah lautan? Pukul pakai tongkat, wah terus belah, ada nggak? Itu jarang terjadi. Nggak usah nanya pakai sakur, gimana puasanya biar lautan bisa belah, yang nggak ada. Itu mah pengecualian. Semua apa yang terjadi itu adalah di luar wilayah syariat, karena bagaimanapun Allah menciptakan alam dengan ketetapan hukum alam yang pasti berlaku umum semuanya. Ya, api membakar panas, air dingin, kan begitu. Lampu nyala, gelapnya hilang, ya. Kalau mataharinya terbenam maka menjadi malam, kalau matahari keluar menjadi siang. Itu hukum alam yang terjadi. Tetapi Allah tetap memegang kekuasaan untuk menghentikan hukum alam kapan saja semau Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim dibakar, Allah mengatakan, ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah. Ya dingin. Iya. Untuk itu di lain tetap panas. Iya, kalau saya dibakar ya angus, nggak ada urusan. Ya Allah, katakanlah kepada api supaya dingin. Enak aja. Kamunya siapa, kan gitu. Itulah sebabnya, maka ketika mencari mursyid harus hati-hati, jangan buang-buang waktu, apalagi buang-buang duit. Sampai sekarang konon katanya masih ada yang masih berzikir di sana tuh, di Kanjeng Dimas tuh, nggak mau pulang, masih puasa, nggak tuh nunggu apa tuh, buang-buang waktu. Nah, ciri yang berikutnya, cirinya seorang mursyid yang benar itu pasti tidak akan pernah minta imbalan. Karena mursyid itu bukan dicari oleh murid, tapi dia juga mencari murid-murid yang berbakat. Kalaupun ada datang murid, pasti dia tidak akan minta upah apapun. Termasuk orang-orang yang berceramah yang hebat juga macam-macam. Ada yang kalau dipanggil ceramah tarifnya 15 juta, DP-nya 5 juta. Paling kecil kalau dari Jakarta berapa? 8 juta ya, 10 juta. Saya ingin mengatakan begini, kalau ada seorang bergembar gini apa nih? Apa ini tah? Baterainya tak habis tah? Baterainya habis barangkali. Kalau ada orang mubalik yang bertarif, maka bapak-bapak ibu sekalian bebas, mau mendengarkan boleh, tidak mendengarkan pun boleh, ngajinya sambil tidur juga boleh,
mendengarkan baik-baik juga boleh, karena itu urusannya profesional. Urusannya adalah upah, bukan menyampaikan kebenaran. Kalau orang menyampaikan kebenaran, pasti dia tidak akan pernah minta upah. Dengarkan baik-baik. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Aku ini utusan Allah yang dipercaya oleh Allah. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan ikuti aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak minta upah dari kamu. In ajriya illa ala rabbil alamin. Upahku dari Allah saja. Cirinya mursyid yang benar tidak pernah minta upah apapun. Bahkan dia akan lebih banyak memberi kamu. Mungkin mondok nekono belangka sahriyae, nggak ada bulanannya, dikasih makan gratis, boro-boro minta duit. Ya. Akan tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika saya mengajak teman-teman mubalirin itu, saya katakan, Kang Kaji, kalau dipanggil jangan masang tarif dong, udah datang-datang aja, ya diberi seikhlasnya saja. Itu pun kalau diberi, kalau enggak juga jangan minta. Ya, gitu. Apa jawabnya? Andaikan aku mengikuti pikiran Buya Syakur, pendil saya akan gelimpang. Apa gelimpang tuh? Bahasa Indonesia apa pendil gelimpang tuh? Periuknya kan gelimpang. Bahasa Indonesia gelimpang tuh? Terguling. Nah, periuk saya akan terguling. Itu simbol dari tidak bisa masak kan gitu. Kalau tidak masak berarti tidak makan. Ya Allah ya Rabbi, serendah itukah pikirannya? Anda ngajak-ngajak orang suruh meyakini Allah, ternyata Anda sendiri belum yakin kepada Allah. Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apapun yang kau berikan akan diberi ganti oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua binatang dijamin rezekinya oleh Allah. Siapapun yang bekerja untuk Allah pasti akan dibayar oleh Allah. Kerja sama orang Cina dibayar nggak? Kerja sama Belanda bayar nggak? Kerja pemerintah bayar nggak? Ketika kita ajak bekerja kepada Allah, mereka bingung, takut tidak makan. Berarti mereka belum yakin Allah membayar kerja kita. Jadi kalau Anda belum yakin, tolong jangan mengajak-ngajak orang lain untuk tidak yakin seperti Anda. Kalau Anda belum yakin, jangan ngajak-ngajak orang untuk tidak meyakini seperti Anda. Jadi priben, ya rekulane, bakal bidang ceramahku anggap saja seperti kita, kalau kita dipanggil ceramah ini, anggap sajalah kita seperti pergi ke sawah ingin mencangkul, gitu kan, bawa cangkul pergi ke sawah, niatnya mencangkul. Adapun di tengah perjalanan kita sedang mencangkul, gacruk leler, ternyata ada belutnya, yang mangga diambil, itu rezeki kamu. Besar ya diambil, kecil ya diambil. Kalau nggak ada bedulnya ya jangan nangis dong. Tujuan kita kan mencangkul. Berbeda orang dengan ke sawah niatnya cari belut. Apa yang terjadi? Pasti sawahnya tidak akan tergarap dengan baik. Kenapa? Karena yang digali yang berlobang-lobang saja, yang diduga ada belutnya, malah sawahnya menjadi rusak. Yang dalam semakin dalam, yang tinggi semakin tinggi. Itulah persoalannya.
Nah itulah makanya ketika sudah di-booking oleh Man Kadim, kemudian datang lamaran oleh Kaji Carmun yang sawahnya 80 hektar, Mang Kadimnya dibatalin. Karena Mang Kadimnya paling 200.000. Kalau Kaji Carmun kan 5 juta. Ya itulah persoalannya. Jadi itulah makanya kalau ada mursyid, ada mu'alim yang tujuannya materi, berhati-hatilah. Paham? Tidak mungkin orang yang berpikiran materi akan menunjukkan kamu ke jalan yang benar. Oke? Wes. Jadi gimana? Itulah sebabnya ada orang yang dengan ilmunya pinter iya, tapi belum tentu dia sanggup. Ada orang yang ilmunya pas-pasan, hanya 2 ayat 2 hadis, diputer-puter selamanya nggak habis-habis. dibolak-balik. Ya ada juga karena saking pinternya ngomong, ada aja. Tetapi juga tidak mesti orang yang benar, betul-betul benar, belum tentu dia bersedia membimbing kita. Dia sedang sibuk sendiri, betul? Ada juga orang yang orang benar, orang soleh, tapi dia tidak bisa membimbing kita. Memang dia tidak punya ilmunya untuk membimbing. Maka carilah orang yang benar, yang mampu dan yang bersedia, yang benar, yang mampu dan bersedia membimbing kita. Jadi apalagi itu kita membangun kesabaran, meningkatkan ketawakalan, supaya kita membersihkan diri kita dari suudzon, supaya selalu husnudzon saja, mendidik kita suruh ikhlas. Itu bukan persoalan mudah. Semua apapun melalui prosesnya belajar, betul nggak? Ibu-ibu bisa berjalan nggak? Bisa sendiri pada ada yang ngajarin? Bapak-bapak bisa bicara? Langsung bicara Pak, ada yang ngajarin? Semua apa saja yang kita mampu adalah melalui proses belajar. Nah nanti dalam belajar itu, kita yang ingin belajar benar ini satu syaratnya, kita harus betul-betul ingin belajar. Dan kita harus punya sikap sabar. Dan kita harus siap menghadapi kesulitan apapun. Kita harus jangan takut menghadapi satu kegagalan. Kita berjalan saja, waktu belajar sering jatuh enggak? Setelah jatuh kapok enggak? Kapok enggak? Bangun lagi, dititah-titah lagi, jatuh lagi, benjol kepalanya. Terus kapok enggak? Belajar lagi, kepleset lagi, dengkulnya luka lagi. Sampai sekarang akhirnya karena kita tidak pernah bosan belajar, alhamdulillah bisa berjalan. Berapa kali kita terjatuh? Silahkan lihat lutut kita masing-masing, dihitung ada berapa belangnya. 5, berarti saya 5 kali pernah jatuh. Itu. Begitu tengah perjalanan udah kapok. Nah ini ternyata dalam proses pembelajaran banyak murid-murid yang kapok. Iya, sampai 20 tahun nggak lulus-lulus. Akhirnya melapor pada gurunya, Pak Kiai, ini Syabul Hasan Asaduli, itu muridnya 20 tahun nggak lulus-lulus. Pak Kiai, saya ini sudah 20 tahun untuk Pak Kiai. Ternyata sampai jam kian Kiai langkah deradat, langkah dredeg. Artinya nggak ada perubahan apapun. Kata kiainya, tambahkan kau bersujud 200 tahun, tetap tidak akan ada deradat, tidak akan ada dredeg.
Iya, karena li'annaka mahjubun, karena engkau terhijab. Jadi mana? Ya udah pulang aja. Yang nggak bisa pulang mah nggak mau. Berarti sejak itu dia muncul semangat lagi. Kalau mau ya oke silakan, tapi kamu harus laksanakan segala perintahku. Siap? Siap. Benar? Benar. Semenanan. Apapun. Oke, sekarang buka baju kebesaranmu, karena ini anak raja soalnya. Nah, bajunya bagus. Buka semuanya, ganti baju yang butut, baju yang jelek ganti. Cukur rambutnya, pergi ke pasar, lehernya dikalungin karung, isi kacang, kasih anak-anak kacang, yang mau kacang kasih, lalu suruh nampar muka kamu sambil bernyanyi-nyanyi dan menari di pasar. Siap. Nah itu dia terjadi. Pergi ke pasar, dikejar-kejar anak-anak minta kacang, sampai kacang tapek lagi. Artinya itu orang sepasar sudah menganggap dia orang gila. Setelah sekian lama dipanggil gurunya, ditanya, apa yang kamu rasakan selama sekian bulan menjalani latihan ini? Pak Kiai, baru saya sekarang merasa betul-betul menjadi makhluk Allah yang hina. Jadi selama 20 tahun saya hanya berpura-pura tawaduknya. Baru sekarang saya merasa menjadi hamba Allah yang hina. Ya Allah ya Rabbi, itu kan masih ada kebanggaan diri. Makanya pelajaran penting yang ingin saya sampaikan malam ini, ibu-ibu, bapak-bapak, pengen bener enggak? Satu syaratnya, jangan pernah ngerasa benar. Begitu engkau merasa benar, saat itulah engkau sudah tidak benar. Apalagi kalau merasa paling benar sendiri, itulah makhluk Allah yang paling tidak benar sendiri. Kenapa? Karena orang yang mengklaim paling benar sendiri dengan siapapun akan bertengkar, dan pasti akan menyalahkan semua orang yang berbeda pendapat dengan dia. Kafir, zindik, musyrik, bid'ah, murtad, neraka. Jadi orang semuanya neraka semua, hanya gue yang masuk surga. Astagfirullahaladzim.